menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat beberapa pistol kuno dan beberapa koin dan peti mati. Apakah kamu penggemar serial animasi One Piece? Jika iya, kamu pasti sangat penasaran di mana harta karun Goldie Roger berada. Tahukah kamu bahwa di dunia nyata ini juga ada harta karun dari bajak laut yang menjadi incaran banyak orang? Inilah kisah bajak laut bermata satu, Olivier Le Verger. Olivier Le Verger lahir di Calais, Prancis sekitar tahun 1688 hingga 1690. Ia lebih dikenal dengan nama Lubus atau Labouche yang berarti elang. Julukan ini diperolehnya karena kecepatannya dalam menyerang musuh. Ia terlahir dari keluarga berada dan sempat mengenyam pendidikan yang baik hingga akhirnya memilih menjadi anggota pasukan Angkatan Laut Prancis. Petualangannya dimulai ketika terjadi perang Spanish Succession pada tahun 1701 hingga 1714. Olivier yang saat itu ikut berperang untuk Prancis menolak untuk kembali ke Prancis pasca perang berakhir. Dia malah memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut Benjamin Hornigold pada tahun 1716. Olivier memiliki bekas luka di dekat matanya yang diakibatkan pasca perang sebelumnya yang membuat pandangan matanya menjadi terbatas. Setelah 1 tahun melakukan berbagai pembajakan, perkumpulan Hornigold pun akhirnya terpecah. Olivier pun berpisah dan mencoba peruntungannya di pantai barat Afrika. Pada tahun 1719, ia bekerja sama dengan bajak laut Howell Davis dan Thomas Cooklin. Sekitar setahun kemudian, pada tahun 1720, mereka menyerang pelabuhan Oida di pantai Benin dan berhasil menghancurkan benteng-benteng di sana. Sayangnya, di tahun yang sama pula, kapal mereka harus karam di Laut Merah dan terdampar di Pulau Anyoan, salah satu pulau di Komoro. Kondisi penglihatan Olivier pun semakin memburuk. Matanya yang sempat terluka akibat perang sebelumnya benar-benar sudah menjadi buta hingga ia memutuskan untuk menggunakan penutup mata. Pada tahun 1721, ia membangun markasnya di Pulau San Mary di dekat pantai Madagaskar. Bersama John Taylor dan Edward England, mereka berhasil melakukan beberapa pembajakan. Mereka berhasil membajak kapal La Cadiz dan berhasil mendapatkan harta senilai 75.000 pound sterling atau sekitar 10,35 juta pound sterling pada saat ini. Kemudian mereka mengulang kesuksesannya dengan berhasil menaklukkan kapal Portugis Nossa Senhora de Cabo. Kapal yang biasa disebut dengan nama The Virgin of the Cape ini penuh dengan harta milik uskup Goa yang saat itu juga berada di atas kapal. Olivier dan teman-temannya pun berhasil membajak kapal tersebut dan berhasil merampas seluruh hartanya. Harta yang didapatkannya antara lain berupa batangan emas dan perak, lukisan, peti yang berisi penuh dengan koin golden gaze, berlian, mutiara, batu rubi, sutra, dan objek-objek religius dari Katedral San Catarina di Goa. Salah satunya adalah Flaming Cross of Goa yang terbuat dari emas murni. Total harta rampasan ini diperkirakan mencapai 100 juta pound sterling pada tahun 1968. Sayangnya, petualangan Olivier Le Verger harus berakhir ketika dia ditangkap dan digantung pada tanggal 7 Juli 1730 di Pulau Bourbon. Dan dari sinilah legenda mengenai harta karun bajak laut yang hilang mulai berkembang. Legenda mengatakan ketika Olivier berdiri di tiang gantungan dengan kain hitam yang menutupi matanya, ia tampak mengenakan sebuah kalung yang berisi 17 baris pesan rahasia. Kemudian ia melemparkan kalung itu ke tengah kerumunan massa yang tengah menyaksikannya. Sambil berteriak, ia berkata, "Temukan harta karunku bagi kalian yang bisa mengartikannya." Sayangnya, kisah mengenai kalung misterius dan harta karun Olivier ini menghilang selama beberapa abad dari publik. Hingga pada tahun 1923,
Suatu hari seorang wanita bernama Miss Rose Savoy sedang berjalan-jalan dan menemukan beberapa ukiran di bebatuan di pinggir pantai Belle Ombre. Lokasinya berada dekat dengan Bouvelon di Pulau Mahé, Seychelles. Selama ini, ukiran tersebut tersembunyi dari pandangan manusia akibat air laut yang pasang. Beruntungnya, saat itu kondisi air laut sedang surut sehingga ukiran itu dapat terlihat dengan jelas. Dalam ukiran itu, terdapat berbagai jenis bentuk gambar. Mulai dari anjing, ular, kura-kura, kuda, lalat, dua gambar hati yang menjadi satu, sebuah lubang kunci, mata, kotak, tubuh seorang wanita, dan kepala seorang pria. Seorang notaris di Victoria yang mendengar berita ini percaya bahwa ukiran itu dibuat oleh para bajak laut. Ia pun mulai mencari dalam arsip-arsip tuanya dan menemukan dua dokumen yang mungkin memiliki hubungan dengan ukiran tersebut. Dokumen pertama adalah sebuah peta pantai Belle Ombre yang terbit pada tahun 1735 di Lisabon. Dalam peta tersebut, terdapat sebuah tulisan yang berkata, "Pemilik tanah, Lebus." Apa kalian masih ingat siapa itu Lebus? Ya, itu adalah nama lain dari Olivier Le Vacher. Sedangkan dokumen yang kedua adalah wasiat terakhir dari bajak laut bernama Bernardin Neguin de Lestang. Dikisahkan entah bagaimana caranya, Bernardin berhasil menemukan dan memiliki harta Olivier. Dalam dokumen surat wasiat ini, tertulis 3 baris kriptogram dan 2 surat. Salah satu surat tersebut ditunjukkan untuk keponakannya yang berisi informasi bahwa dia telah kehilangan banyak dokumen penting saat kapalnya karam. Beruntungnya, dia berhasil menemukan sejumlah harta karun yang tersembunyi dan meminta keponakannya untuk menemukan 4 lainnya. Bernardin mengatakan, untuk menemukan 4 harta karun lainnya, keponakannya itu harus menemukan kombinasi kunci yang tepat yang ada di dalam dokumen. Lalu surat lainnya ditunjukkan untuk kakak laki-lakinya yang berisi, "Kapten kami terluka. Ia berusaha memastikan bahwa aku adalah seorang Freemason. Setelah yakin, ia mempercayakan padaku dokumen-dokumen dan rahasianya padaku. Berjanjilah bahwa anak tertuamu akan mencari harta karun tersebut dan memenuhi mimpiku membangun kembali rumah kita. Komandan akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jumlahnya ada 3." Dari surat inilah pertama kali menunjukkan adanya kemungkinan keterkaitan antara perkumpulan Freemason dengan harta karun Olivier Le Vacher. Pada tahun 1947, orang Inggris bernama Reginald Cross Wilkins mulai mempelajari dokumen-dokumen tersebut. Ia memulainya dengan mempelajari 3 kriptogram dan 2 surat tersebut. Ia menemukan bahwa dalam kriptogram tersebut terdapat alfabet misterius yang memiliki hubungan dengan simbol masonik. Wilkins juga menemukan bahwa kriptogram tersebut memiliki hubungan dengan zodiak, buku Clavicles of Solomon, dan 12 tugas Hercules. Buku Clavicles of Solomon adalah sebuah buku yang berasal dari abad pertengahan yang berisi mistik masa Renaissance. Sedangkan 12 tugas Hercules adalah mitos dari Yunani mengenai 12 tugas yang harus diselesaikan oleh Hercules. Dalam usahanya yang panjang dan melelahkan, Wilkins akhirnya berhasil memecahkan sebagian isi kriptogram tersebut. Ia menemukan petunjuk bahwa harta tersebut berada di sebuah ruang rahasia di bawah tanah. Ruangan itu dilindungi oleh air pasang yang membutuhkan bendungan untuk menahannya dan harus didekati dari sebelah utara. Akses menuju ruangan tersebut harus dilakukan lewat tangga batu dan terowongan yang menuju arah bawah pantai. Wilkins pun mulai melakukan beberapa penggalian di Pulau Mahé daerah Seychelles. Ia berhasil menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat beberapa pistol kuno, beberapa koin, dan peti mati bajak laut. Sayangnya, ia tidak menemukan harta karun tersebut. Setiap penggalian yang dilakukannya selalu merujuk pada petunjuk selanjutnya. Setelah pencariannya selama 27 tahun, Wilkins mulai kehabisan dana. Para investor yang tidak sabar mulai menolak untuk mensponsorinya. Saat itu, kesehatan Wilkins semakin menurun. Namun Wilkins percaya bahwa ia sudah sangat dekat dengan lokasi harta tersebut. Sayangnya,
Pada tanggal 3 Mei 1977, Wilkins meninggal dunia tanpa berhasil memecahkan potongan terakhir dari kode rahasia tersebut. Saat ini, anaknya yang bernama John Wilkins yang berprofesi sebagai guru sejarah berusaha meneruskan usaha ayahnya untuk menemukan harta tersebut. Kuburan Olivier Levasseur saat ini berada di Pulau Réunion, wilayah Prancis yang terletak di Laut Hindia sebelah selatan Madagaskar. Sedangkan Pulau Seychelles, tempat harta itu berada, adalah sebuah kepulauan kecil di Samudra Hindia sebelah timur Laut Madagaskar. Luasnya sekitar 455 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 80.000 jiwa. Bagaimana menurutmu? Apa kamu berminat untuk mencari harta tersebut? Komen di bawah. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.